memanggil saya juga Pak Dua boleh, Pak Anang juga boleh, mangga terserah, silakan mana yang kira-kira Bapak Ibu hafal gitu ya. Tapi biasanya kalau Anang itu kayaknya lebih enak. Jadi kalau Anang biasanya Bapak Ibu ingat politikus dan juga seorang penyanyi dan juga seorang pencipta lagu dan juga seorang salah satu apa namanya istilah juri di salah satu kontes musik di Indonesia dengan yang terkenal dengan kata-kata aku sih yes gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat Ashanty, ingat saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf memang mengundang malam-malam. Biasanya adalah acara pertemuan orang tua itu dilakukan di hari weekend, kalau nggak Sabtu Minggu ya. Dan biasanya memang didahului oleh pertemuan IKOMA ya, pertemuan orang tua mahasiswa seluruh ITS. Seingat saya tahun yang lalu itu walaupun menggunakan via Zoom ya, eh, pelaksanaannya kurang lebih pada minggu-minggu ketiga ini, tapi saya lihat masih belum ada. Jadi mohon maaf kami mendahului dulu ya pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan janji saya di WA untuk mengundang Bapak Ibu terkait masalah sosialisasi dan juga perkenalan ya. Dan sekali lagi mohon maaf perkenalannya via Zoom ya. Ya semoga kedepannya pandemi ini sudah mulai hilang dan kita bisa bersilaturahmi secara fisik ya Bapak Ibu. Jadi kami akan, tapi sudah sekarang di Surabaya sudah mulai aman. Jadi Bapak Ibu yang pengen melihat kampus kami silahkan ya. Mumpung belum terlalu banyak hujan dan bunga-bunga masih bermunculan ya, tempat wisata baru. Oke Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, izinkan saya share PowerPoint terkait masalah apa agenda kita, seperti yang disampaikan oleh Bu Win tadi. Ya. Insya Allah tidak terlalu lama Bapak Ibu, karena tapi mohon maaf juga sekali lagi bukan saya ini apa namanya istilahnya model mengajar, tapi mungkin mohon izin karena mungkin sudah berapa lama, sekian tahun saya mengajar, jadi kebiasaannya seperti hanya mengajar untuk menyampaikan poin-poin yang untuk Bapak Ibu sekalian ya itu. Jadi salah satu motivasi kami kenapa kami mengundang Bapak Ibu angkatan 2021 ini seperti hanya angkatan-angkatan sebelumnya, memang bahwa berbeda dengan zamannya saya dulu, ketika saya masuk kuliah, orang tua tidak terlalu dalam arti tanda kutip memantau secara detail, yang penting kuliah, lulus, sarjana, dan dapat pekerjaan. Orang tua sudah bersyukur, gitu ya. Dan bagi anak yang penting kiriman lancar, alhamdulillah, gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan begitu pesatnya ya perkembangan dan juga terkadang adanya teknologi ini bikin kita juga orang tua mahasiswanya sudah ada mayem orang tuanya yang malah apa namanya agak ramai gitu ya, sehingga kenapa kami juga mengadakan pertemuan ini, harapan kami adalah putra putri Bapak Ibu yang ada di Musika ini kedepannya selama 4 tahun kuliah di ITS khususnya di departemen kami ini bisa sukses secara akademik ya. Nah, sukses akademik ini tentunya ada triple helix yang berperan di situ, ya ini adalah pertama memang komitmen ya, komitmen dari antara dosen ya memberikan sharing ilmu yang terbaik ya kepada mahasiswa, dan juga keinginan mahasiswa tentunya ya ke mahasiswanya agar menjadi sukses, dan juga motivasi ataupun dorongan dari orang tua ya. Itu, nah dorongan orang tua dalam artian di sini baik doa maupun finansial serta juga
masukan-masukan kepada kami, ya, bagaimana agar kami bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk putra-putri Bapak Ibu di sini. Jadi ini adalah memang seolah-olah seakan-akan pertemuan ini kayak waktu kita Bapak Ibu mengantar putra-putri Ibu di SD, SMP, SMA. Kok ada pertemuan orang tua juga sih gitu ya. Udah kuliah gitu ya. Tapi ya seperti itulah Bapak Ibu ya. Zaman sudah berubah, ya, informasi begitu cepat, jadi agar putra-putri Ibu bisa sukses secara akademik, maka memang ada kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan orang tua. Gitu ya. 4 tahun terakhir ini kami sudah lakukan itu, ternyata hasilnya bagus ya. Tidak ada yang DO, tidak ada yang DO, ya, dan tidak ada yang hilang dalam artian mahasiswanya hilang, ya. Dan kalau memang dia diminta mengundurkan diri karena memang putra putri mahasiswanya itu memang dia diterima di tempat lain itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Win tadi, jadi ada 3 agenda Bapak Ibu. Semoga tidak sampai malam ya. Jadi perkenalan dengan manajemen teknik fisika, kemudian informasi akademik ini yang mungkin penting bagi Bapak Ibu sekalian terkait masalah pendidikan di teknik fisika, kemudian diskusi, saran, komentar, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sebelum perkenalan, izinkan kami menyampaikan ini Bapak Ibu ya. Visi, misi, profil profesional mandiri teknik fisika. Profil profesional mandiri lulusan teknik fisika ini ya. Jadi, kenapa kami menyampaikan visi, misi? Memang pertama adalah kami pengen juga dapat masukan dari Bapak Ibu kalau memang apakah dari visi kami, misi kami kira-kira ada yang mungkin perlu diperbaiki, perlu diupdate, monggo saya minta masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian memang sebagai juga Bapak Ibu sebagai syarat bahwa kebetulan kami ini terakreditasi internasional ya. Karena terakreditasi internasional, maka kami secara berkontinu melakukan sosialisasi kepada siapapun mitra kami, termasuk orang tua, terkait masalah visi, misi, dan profil profesional mandiri untuk lulusan teknik fisika ITS ini. Itu Bapak Ibu. Jadi, nah, sebelum saya menginjak visi misi, ini sejarah Departemen Teknik Fisika. Jadi baru saja Teknik Fisika ini ulang tahun, Bapak Ibu. Ada yang tahu? Kira-kira ulang tahun yang keberapa? Sekarang ini? 9. Oke, ke-9, Ibu. Terima kasih. Nanti hadiahnya diambil ke Bu Win, Bu. Hadiah sepeda, gambar nanti. Oke, jadi memang kami baru umur 9 tahun, jadi seolah seperti anak-anak, jadi masih belum akil balik, belum remaja, tapi alhamdulillah dari 9 tahun ini kami sudah bisa menorehkan prestasi ya dan kepada khalayak luas dan masuk juga kepada ITS ya. Jadi 2012 kami berdiri, kemudian 6 tahun setelah berdiri kami dapat akreditasi A dari BNPT ya. Kemudian 2019 kami mendirikan IUP International Undergraduate Program ya. Dan pada 2019 ini juga terjadi perubahan fakultas dari Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian menjadi Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kemudian. Kemudian pada tahun 2020 ini juga yang kami satu-satunya departemen yang di ITS yang mendapatkan hibah sebagai percontohan untuk programnya Mas Menteri yang di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya. Ini yang jadi departemen kecil tapi mendapatkan hibah dari Mas Menteri sebagai proyek percontohan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Dan ini sudah kami implementasikan sejak tahun 2020-2021 dan alhamdulillah pada tahun ini Bapak Ibu sekalian Departemen Teknik Fisika itu mendapatkan akreditasi internasional
yakni IAP, ya, dan aktif sampai 3 tahun ke depan. Ya. Dari karena kita terakreditasi internasional IAP, maka langsung akreditasi Departemen Fisika dari awalnya A langsung naik Bapak Ibu menjadi unggul. Itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah tepat putra-putrinya kuliah di teknik fisika, karena teknik fisika walaupun kecil masih muda tapi sudah terakreditasi unggul secara nasional dan terakreditasi internasional untuk IAP-nya. Ini Bapak Ibu untuk visi, saya kira sebetulnya di website kami sudah ada Bapak Ibu, ya, tapi tidak apa-apa lah kami sampaikan karena memang biar Bapak Ibu juga paham dan tahu mengenai masalah visi departemen kami ini. Jadi visi kami ini inline dengan visi ITS. Ini harapan kami adalah ke depannya kami departemen menjadi pusat pendidikan tinggi yang berbasis riset dan bereputasi internasional, ya, dalam iptek dan teknologi kebumian khususnya untuk menunjang industri bidang energi, sumber daya alam, kelautan, dan pembangunan tertutup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visi kami, ya. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar kami benar-benar bisa mencapai visi ini, ya. Dari visi ini kemudian untuk mencapai tersebut maka ada 3 misi, ya, yang kami emban, ya. Yakni yang intinya adalah bagaimana kami bisa bereputasi terbaik, ya, khususnya di Asosiasi Geofisika seluruh Indonesia. Kemudian kita juga berdiri terbaik di secara internasional. Kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan output yang unggul, artinya lulusan yang baik dan juga output penelitian yang juga terbaik. Ya. Kemudian secara manajemen kita juga memberikan layanan yang prima. Insya Allah kalau Bapak Ibu yang kemarin sampaikan juga kami umumkan juga salah satu contoh layanan prima yang kami kembangkan yang oleh Mas Dihin dan kawan-kawan ini, ya, untuk lomba dan diapresiasi oleh ITS. Itu salah satu contoh. Kami juga terus berupaya untuk memberikan layanan prima. Nah, ini Bapak Ibu harapan kami, ya, dan ini juga adalah goal kami sebagai profesional profil profesional mandiri lulusan teknik fisika nanti ke depannya setelah putra-putri Bapak Ibu kuliah kemudian wisuda. Harapannya kami pertama adalah setelah mereka wisuda dan keluar, tentunya mereka menjadi individu yang mampu berpikir kritis Bapak Ibu. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Bu Win bagaimana konsep perkuliahan, konsep pendidikan di kami, ya. Sehingga kok bisa sih kami menyatakan nanti output dari lulusan kami itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa inovatif, ya, dan bisa teamwork dan berkomunikasi aktif, ya. Itu termasuk juga nanti ke depannya bisa memberikan kontribusi aktif sebagai pemecah masalah, ya, dan tentunya cukup tangguh di sini, ya, untuk iptek khususnya di bidang kebumian. Itu tadi Bapak Ibu sekalian visi, misi, dan profil profesional mandiri program studi teknik fisika ITS. Nah sekarang kita masuk ke agenda sumber daya manusia yang ada di teknik fisika ITS, ya, atau perkenalan lah itu. Jadi ini Bapak Ibu dari segi kuantitas kami masih 13 orang, ya, di mana 4 orang S3, ya, menempuh S3, dan 9 orang S2. Di mana dari 9 orang S2 ini 2 orang sedang menempuh S3. Itu. Jadi harapan kami setelah mereka 2 orang lulus ini, kami juga akan membuka S2 teknik fisika nantinya. Itu. Dan kemudian untuk tenaga pendidik penunjang kami, ya,
itu terdiri dari jumlahnya 10 orang, Bapak Ibu, ya, di mana dari 10 orang ini mayoritas memang pria, 8 orang, dan wanitanya 2 orang. Kalau di staf pengajarnya kami, dari 13 orang ini 10 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Ya. Untuk mahasiswa, ini yang kebetulan kami hitung yang belum lulus tahun 2021, ya, dan ada yang masih belum kami kurangi untuk yang lulus. Gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun memang stabil Bapak Ibu, dalam arti stabil perbandingan antara perempuan dan laki-lakinya. Jadi memang lebih banyak laki-lakinya, tapi perimbangannya antara 60 sampai 55 gitu ya. Kalau wanitanya adalah dari 40 sampai 45, jadi berimbang. Ya. Sehingga wajar beberapa alumni sudah akhirnya jodohnya sesama Departemen Teknik Fisika, mahasiswa Teknik Fisika gitu. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini orang-orangnya yang ada di departemen kami. Ya. Pertama, jadi ini adalah struktur organisasinya. Ada di mana dari 12 ini kami tentunya di bawah dekan, dan Kadep ini diberi pertimbangan juga, diberikan masukan oleh 3 komponen, yakni Komite Pertimbangan Fakultas, anggota Senat, dan Dewan Penasehat DTG. Saya pakai karena jelas poin. Nah, ini ada saya, foto saya. Ini Pak Amin. Pak Amin, apakah hadir di sini, Pak Amin? Ini adalah dosen geofisika yang paling senior di antara kami, Pak Amin, dan sering muncul di TV terkait kalau masalah ada kebencanaan kebumian. Dan juga di sini ada Pak Widya Utama, juga senior kami. Pak Widya apakah hadir? Pak Widya tidak hadir. Ya. Kemudian dari Pak Widya ini ada sekdep kami, yakni Bu Win, yang tadi sudah. Bu Win mau kenalan lagi? Nanti saja sekali. Oh ya, Bu Win nanti akan menyampaikan akademik. Jadi, kemudian ini Bapak yang ganteng ini yang selalu dicari oleh para mahasiswa dan mahasiswi Bapak Ibu. Ya. Karena beliau adalah koordinator kemahasiswaan dan KKN. Namanya Pak Juan Pandu. Pak Juan Pandu kayaknya hadir deh. Pak Juan Pandu bisa memperkenalkan diri sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin mengenalkan, nama saya Juan Pandu. Di sini saya diberikan amanah dari Pak Anang untuk memegang kemahasiswaan dan KKN. Jadi kalau mahasiswa Bapak Ibu ada masalah dengan kaderisasi atau ospek itu bisa kontak ke saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Anang. Terima kasih Mas Juan. Kemudian ada urusan luar negeri. Wah, jadi kami ada Menteri Luar Negerinya Bapak Ibu, ya, yakni Pak Marianto di sini. Jadi Pak Marianto ini adalah Menteri Luar Negeri kami. Ya. Pak Marianto apakah hadir? Oh, sepertinya Pak Marianto tidak hadir. Kemudian selain Pak Marianto juga Wakil Menteri Luar Negeri kami adalah namanya Mas Haris. Kebetulan Mas Haris ini juga sedang S3 di UGM. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kemudian ada Kala di sini, Pak Widya udah ada semua, ada tadi Pak Singgih hadir? Hadir, Pak. Oh, ini Pak Singgih. Monggo Pak Singgih memperkenalkan diri. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalan, nama saya Muhammad Sigtor Wanto. Saya di sini dapat amanah dari Pak Anang sebagai Kepala Departemen untuk jabat sebagai Kepala Laboratorium Eksplorasi Mineral dan Air Tanah. Nah, jadi di
departemen kami ada 2 Pak, peran saya yang di eksplorasi mineral dan air tanah. Nah, mungkin itu dulu Pak perkenalannya. Lanjut dulu mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kalau Bapak Ibu ada permasalahan terkait mungkin daerah Bapak Ibu atau kantor atau apapun kira-kira untuk mencari air tanah, ya jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, khususnya Pak Singgi. Ya. Insya Allah akan bantu gitu ya. Termasuk mencari tambang-tambang, ya, tambang penyeberangan maksudnya. Ya. Oke, sebelum saya lanjut perkenalan untuk dosen yang lainnya, biar tidak saya lupa, kami secara administrasi kami dibantu oleh Tendik tadi, ada 10 Tendik yang diketuai oleh atau dikomandani oleh namanya Kasubag, Kepala Subbagian, yakni Pak Diding. Pak Diding, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Diding. Saya diamanai sebagai Kasubag Departemen Teknik Geofisika. Mungkin Bapak Ibu ada permasalahan tentang administrasi, bisa menghubungi kami beserta Kadep dan Sekdepnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diding. Jadi Bapak Ibu, Pak Diding ini yang membantu kami untuk menyelesaikan secara permasalahan administrasi, ya. Misalkan Bapak Ibu butuh surat keterangan kuliah dan sebagainya, bisa menghubungi Pak Diding. 24 jam. Ya. Kalau Pak Diding nggak tidur, maksudnya Bapak Ibu. Kalau tidur berarti besoknya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi di kami ini adalah foto-foto wajah-wajah kaum milenial. Jadi kami itu masih muda-muda Bapak Ibu. Semua masih di bawah 40 tahun. Ya, termasuk saya masih 25. Tambahannya ada lagi. Oke, di sini ada Pak Saiful, ya. Beliau juga pejabat di TS. Pak Saiful, saya kira tadi saya lihat Pak Saiful hadir. Pak Saiful. Jadi ada berarti ya Pak? Ya, hadir Pak. Oh, silakan Pak Saiful memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Saiful, jadi salah satu staf dosen di Departemen Teknik Geofisika. Yang pertama kami sampaikan adalah selamat datang kepada Bapak Ibu, terutama orang tua mahasiswa tahun 2021 ya. Satu kebahagiaan bagi kami, Bapak Ibu bisa bergabung dengan keluarga besar Departemen Teknik Geofisika. Kami mohon support atau dukungan dari Bapak Ibu demi kesuksesan Ananda di Teknik Geofisika. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi anugerah dan kesehatan, serta adik-adik yang ada di Departemen Teknik Geofisika nanti lulus dalam keadaan sehat, kemudian mempunyai prestasi yang luar biasa. Tentu demi kebanggaan kita bersama keluarga Departemen Teknik Geofisika. Itu saja yang kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful. Bapak Ibu, juga tambahan Pak Saiful ini adalah juga seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu pejabat teras di ITS. Beliau selain staf dosen juga menjabat sebagai KI. KI itu apa Pak Saiful? Koordinator. Kepala kantor audit. Kantor audit. Jadi saya diaudit Bapak Ibu. Ada audit internalnya. Kemudian di sini ada Bu Ani Hilya, ya. Bu Ani hadir. Kemudian ada Pak Firman. Beliaunya sedang S3 di Bandung. Ya. Kemudian ini Ibu yang cantik, Bu Nita. Apakah Bu Nita hadir? Oke. Kemudian yang baru datang adalah Mas Eki Komara, ya Bapak Ibu. Dan staf-staf tendiknya di sini ada Mbak Nurina, ini bagian keuangan. Pak Sol ini bagian pengajaran perkuliahan, ya. Pak Sol. Nah ini Mas Dihin ini urusan ini Mas Dihin hadirin di sini. Mas Dihin hadir?
Silakan Mas Diin mau perkenalkan diri. Oh, Mas Diin tidak mau perkenalan. Mungkin sedang sibuk. Jadi di sini juga Bapak Ibu ada Pak Rafiq yang bagian surat, Pak Heru ini juga ada Mas Heru, Hamzah ini adalah laporan kami. Sementara Pak Mas Rizky dan Mas Hakim kami mengingat ini adalah duo yang menjaga kebersihan di kampus kami, dan badannya ini khusus untuk akreditasi internasional yang membantu administrasinya. Jadi itu Bapak Ibu perkenalan dari dosen dan pendik. Ya. Sebelum saya berikan ke Bu Win, terakhir saya memperkenalkan juga Bapak Ibu tim penasehat kami. Jadi kami ini punya penasehat di luar yang membimbing kami, memberikan pertimbangan ya, agar departemen ini benar-benar bisa mencapai visi sesuai yang sudah ditetapkan. Ya. Kebetulan ada beliau-beliau yang ada di 9 orang ini bekerja hingga tahun depan Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kalau tahun depan Bapak Ibu orang tua DTG 2001 berkenan untuk menjadi salah satu tim penasihat kami, ya kami sangat senang sekali ya. Gitu. Jadi tim penasihat kami ada 9 seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pertama di sini adalah Pak Abraham Simatupang. Ya. Beliau juga dosen dan juga dokter. Ya. Beliau ngajar di kedokteran UGI. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga bingung kenapa kok memilih Pak Dokter ya, biar sama-sama melayani kesehatan, cuma beliaunya adalah kesehatan manusia, kita kesehatan bumi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada Pak Burhanuddin Nur, ya. Beliau adalah ketua IAGI sekarang, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Jadi biar geologinya bisa kuat, jadi kami minta pertimbangan beliau. Kemudian ini ada Pak Trisakti, ya. Beliau ada di Petronas Malaysia. Kemudian Pak Meki juga, seorang researcher yang ada di Petronas Research. Kebetulan kami untuk IUP ini program kerjasamanya dengan salah satunya dengan UTP Bapak Ibu, sehingga kenapa kami juga menggunakan 2 orang ini untuk jadi penasihat kami, yakni Pak Sakti dan Pak Meki. Kemudian ini adalah Pak Eko juga, beliau dulu bekerja di Pertamina, sekarang di dosen teknik geologi. Beliaunya adalah mantan ketua HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Kemudian yang nomor 6 ini adalah beliau adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Litbang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPGL), namanya Pak Adi Wijaya. Ya. Jadi ini kami juga minta untuk jadi tim penasihat. Kemudian nomor 7 ini kami nyebutnya Pak Diki. Beliau dulu juga mantan ketua HAGI, tapi kami berduka cita sekali ya. Salah satu implikasi atau akibat dari adanya pandemi COVID ini, anggota advisory board kami meninggal dunia. Jadi Pak Diki ini sebulan yang lalu meninggal dunia, Bapak Ibu, akibat COVID-19. Kemudian yang 8 ini adalah alumni kami. Jadi alumni kami yang bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Ya. Jadi ini kami minta, salah satu alumni yang kami minta untuk jadi penasihat. Yang terakhir adalah Pak Tasfara Daisrayan Daru. Ya. Beliaunya adalah penggiat penggiat untuk kewirausahaan. Jadi memang Bapak Ibu, selain kami membidik agar lulusan kami ini juga paham terhadap bidangnya,
harapan kami juga mereka keluar tidak hanya sebagai bekerja menjadi istilahnya staff, tapi harapan kami juga bisa mengembangkan entrepreneur ya sesuai dengan bidang kebumian. Oke, itu Bapak Ibu perkenalan dari kami. Ya, selanjutnya adalah informasi akademik teknik fisika yang disampaikan oleh Bu Win. Monggo Bu Win. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu terkait masalah perkenalan tadi? Iya, diskusi dulu. Monggo. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, monggo Bu Win, silakan Bu Win. Ya, terima kasih Pak Anang untuk penyampaian tentang profil teknik geofisika ITS. Ya, nanti insya Allah mungkin di akhir ada hal yang mau ditanyakan, silakan Ibu Bapak ya, nanti saya masih ada waktu, kita buka forum diskusi. Selanjutnya adalah tugas saya untuk menginformasikan tentang akademik, kegiatan akademik di teknik geofisika ITS. Jadi kalau bicara akademik, ini memang intinya atau jantungnya perguruan tinggi ya Ibu Bapak sekalian. Sangat luas sekali dan bagaimana dalam aturan nasional kita, kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai bagian dalam Tridharma itu juga mendukung kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Ini saya coba singkat saja nanti PPT-nya. Tapi ini sudah saya sampaikan insya Allah kepada adik-adik maba waktu OKKBK. Nanti akan saya pilah-pilah mana yang sekiranya Ibu Bapak perlu ketahui. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Anang, Pak Saiful ya, bahwa pentingnya kerjasama kita semua untuk menyukseskan kegiatan pendidikan putra-putri kita di perguruan tinggi, terutama di sini, di Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi kira-kira ini session atau agenda yang akan saya sampaikan secara keseluruhan tentang akademik. Jadi kita di teknik geofisika ini termasuk dalam Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Kita masih punya S1 saja, insya Allah nanti kedepannya akan membuka prodi-prodi yang lain. Dan peraturan saat ini yang bergerak di bidang akademik adalah Peraturan Rektor nomor 32 tahun 2019. Kita sudah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, dan saat ini kita berada pada kurikulum 2018-2023. Nah, dalam program pendidikan di ITS, S1 ini termasuk dalam program pendidikan akademik. Artinya apa? Mereka harus mempunyai penguasaan IPTEK. IPTEK di sini dikaitkan dengan disiplin yang mereka masuki, dalam hal ini adalah bidang teknik geofisika tentunya di departemen ini. Dan ini adalah serangkai secara umum prosesnya adalah mereka harus mengikuti satu proses namanya kurikulum, yaitu serangkaian rencana yang sudah dirancang dengan seksama oleh program studi. Bagaimana dengan kurikulum ini mereka bisa masa kapasitas pembelajaran untuk mencapai tujuan perguruan tinggi, dalam hal ini mendapatkan sarjana teknik. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan. Jadi Ibu Bapak sekalian, setelah tadi Pak Anang menyampaikan tentang visi misi dan PPM atau profil profesional mandiri, akhirnya adalah kita ingin mendapatkan namanya capaian pembelajaran lulusan. CPL ini adalah standar minimal, kriteria minimal kompetensi lulusan yang ingin didapatkan dari mahasiswa. Jadi kita sudah menetapkan beberapa dan CPL ini terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam ini yang Ibu Bapak lihat di screen ada tentang CPL tentang sikap. Kemudian ini berdasarkan kebijakan nasional ya Ibu Bapak. Jadi kami tidak menurunkan secara langsung, tapi kami mengikuti aturan-aturan yang ada dari kementerian dan juga ITS. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai CPL, dan bagaimana CPL ini kami turunkan dalam bentuk mata kuliah. Ada CPL dalam level program studi, nanti diturunkan dalam CPL mata kuliah,
Dan di sana nanti akan dihubungkan dengan apa standar minimal kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa kita untuk setiap topik yang disampaikan. Sehingga dengan melewati serangkaian kurikulum dalam 4 tahun, maka mereka insya Allah sudah memenuhi standar profil profesional mandiri yang tadi disampaikan oleh Pak Anang sebagai seorang lulusan Teknik Geofisika ITS. Jadi kita ada 4 standar, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kalau sikap dan keterampilan umum ini lebih kepada standar umum untuk level nasional. Pengetahuan dan keterampilan khusus ini sudah dikaitkan dengan mata kuliah inti yang ada di program studi kami. Ini adalah KKNI sebagai payung hukum untuk bagaimana kita menetapkan CPL tadi di dalam kurikulum program studi. Di KKNI ini adalah standar kesetaraan penyetaraan antara bidang pendidikan dengan kualifikasi kualifikasi keterampilan kerja, sehingga lulusan kita insya Allah bisa terakui secara internasional. Mereka mampu bersaing secara internasional saat nanti mereka lulus dari Teknik Geofisika ITS. Terutama kita sudah mendapatkan akreditasi internasional, maka kita semakin percaya diri dan yakin bahwa insya Allah lulusan kita mampu mempunyai resisten ya untuk dan mampu bersaing secara global dengan lulusan-lulusan lainnya. Jadi ini adalah standar atau acuan kita dalam menetapkan capaian pembelajaran, di mana sarjana ini berada pada level 6. Tadi penguasaan IPTEK ya, yang utama yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, terutama di Teknik Geofisika ITS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang tentang PPM. Jadi ini Bapak sekalian CPL kami sudah menurunkannya secara spesifik untuk setiap kemampuan tadi, sikap, keterampilan, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Kita punya 12 harusnya ya. Yang pertama di 12, tapi kita regis menjadi 10, di mana di 1 sampai 10 ini sudah mencakup dari 4 standar tadi. Dan masing-masing dosen nanti mereka akan menurunkan CPL ini ke dalam CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, untuk menyesuaikan dengan kemampuan setiap mata kuliah harus didapatkan oleh mahasiswa kita. Jadi Bapak sekalian, inilah yang menjadi tujuan kami, bagaimana basis pendidikan di Teknik Geofisika ITS adalah berbasis outcome, berbasis capaian pembelajaran. Sehingga kami betul-betul melihat kemampuan spesifik dari setiap mahasiswa kita berdasarkan CPL tersebut, dan kami sudah membangun dengan baik setiap tahunnya bagaimana MK-MK kita ini memenuhi secara bertahap kemampuan-kemampuan dari mahasiswa kita, baik untuk sikap, keterampilan, pengetahuan khusus, dan pengetahuan umum. Jadi dimulai dari tahun pertama sebagai base-nya, sebagai basis dari engineering, kita menetapkan MK-MK dasar dan MK muatan nasional untuk membentuk sikapnya. Nanti tahun kedua kita masuk ke MK dasar untuk kebumian dalam ini geologi dan geofisik. Dan dari tahun pertama kita sudah membiasakan dengan kegiatan yang berbasis problem based ataupun case method. Dan di sana para pengajar atau dosen pengampu juga memberikan asesmen-asesmen yang berbasis agar mereka bisa berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah dengan baik. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua kita sudah punya MK-MK yang berbasis praktikum dan juga berbasis problem. Kemudian di tahun ketiga ini sudah lebih dalam lagi masuk ke MK-MK applied dari geofisik dan geologi. Jadi pengenalan tentang metode eksplorasi sudah disampaikan di tahun ketiga ini. Contohnya misalnya eksplorasi geolistrik, eksplorasi seismik, kemudian elektromagnetik, ataupun applied geology yang kami sampaikan di tahun ketiga. Sehingga tahun pertama dan tahun kedua kemampuan dasarnya adalah lebih kepada remember dan understanding, memahami karena masih konsep. Di tahun ketiga ini mereka sudah bisa menerapkan, mereka sudah bisa implementasi dari konsep yang mereka dapatkan di tahun pertama dan tahun kedua. Dan nanti di tahun ketiga mereka sudah didapatkan pada MK-MK yang berbasis analisis. Ini sudah lebih dalam lagi kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa. Sehingga MK-nya sudah lebih spesifik dan lebih kompleks, misalnya adanya kuliah lapangan terpadu,
yaitu integrasi dari semua metode yang mereka dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu geologi dan geofisika. Dan juga MKMK lain yang berhubungan dengan applied topics, misalnya geothermal, geotomografi yang sudah advance ya, kemudian KP, magang, dan tugas akhir. Jadi tahun ke tahun dari kurikulum kita sudah dibangun dengan baik agar mereka mendapatkan basic, applied, dan juga analisis hingga mereka nanti lulus, insya Allah bisa mencapai standar profil profesional mandiri yang kita harapkan dari lulusan Teknik Geofisika ITS. Baik Bapak sekalian, di sistem akademik ITS kami menerapkan dua metode pembelajaran, yaitu sinkronis dan asinkronis. Jadi sinkronis ini tatap muka secara langsung melalui platform, online meeting platform, yang saat ini kita punya LMS yang berbasis Moodle ya, yang berbasis Moodle yang kita sebut sebagai Classroom. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya seperti apa bentuk LMS kita. Dan saat ini juga ITS sedang membangun MOOC. Bisa diakses di e-learning ITS ACID, di mana ini bersifat memang komersil, juga bisa diakses oleh orang luar dan berbayar, tetapi ini insya Allah sangat bermanfaat juga untuk mahasiswa kita. Sehingga dengan metode pembelajaran ini, kami menyampaikan setiap mata kuliah dalam setiap semesternya dengan menggunakan LMS tersebut. Dan ini ada tampilan classroom kami. Ini adalah sistem akademik yang bisa, yang dimana mahasiswa semua kegiatan-kegiatan akademik ya, yang mulai dari FRS, kemudian administrasi, ini bisa diakses di MyITS ACID dan sebagainya dalam tampilan classroom. Ini adalah ruang untuk kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan bagaimana kaitannya dengan bank data kita di internal program studi atau Departemen Teknik Geofisika ITS, kami juga berkolaborasi di sebuah sistem dengan namanya Office 365. Di sini kami menerapkan beberapa kegiatan untuk kolaborasi secara offline dengan mahasiswa. Karena sekarang memang sedang masa pandemi, jadi bagaimana kami berusaha agar gayut dengan kondisi saat ini dengan mengimplementasikan teknologi-teknologi yang sudah dibangun oleh ITS. Jadi misalnya kegiatan tentang tugas akhir, kemudian program baru kementerian ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita membangun dokumentasi besar atau arsip digital untuk kolaborasi mahasiswa dan dosen. Baik, kita masuk ke administrasi pendidikan. Jadi Ibu Bapak sekalian ini penting untuk diketahui bersama bagaimana hal-hal yang kaitannya dengan administrasi pendidikan yang ada di ITS yang nanti mahasiswa secara bertahap mereka harus memenuhi proses-proses tersebut. Jadi kalau kita lihat secara general kurikulum 2018-2023 di program sarjana, kita punya di sini mata kuliah wajib kurikulum, itu 8 SKS. Ini saya memperlihatkan bagaimana perubahan aturan akademik ITS ya dari tahun 2020 ke 2021 karena kebijakan-kebijakan di kementerian yang juga sangat dinamis. Sehingga di sini kita melihat ada mata kuliah wajib kurikulum 8 SKS yang kami tetapkan di tahun pertama, yaitu untuk 5 mata kuliah yang di atas. Jadi di tahun pertama nanti adik-adik kita akan mendapatkan mata kuliah ini, nanti di tahun selanjutnya untuk teknopreneur dan wawasan aplikasi teknologi ini dapatkan di tahun ketiga dan tahun keempat. Kemudian nanti ada mata kuliah pilihan yang harus mereka tempuh selain mata kuliah inti, dan ini adalah mata kuliah pengayaan 3 SKS sampai 12 SKS. Minimal kalau di kurikulum kita menetapkan minimal 3 SKS untuk mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar teknik geofisika, tapi masih di dalam lingkungan ITS. Sepertinya tidak usah. Ya, jadi ini kira-kira piramida kurikulum kita. Jadi nanti secara total mahasiswa harus mengambil 144 SKS, di mana terdiri atas mata kuliah inti, mata kuliah pengayaan, mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah pencari ITS, dan mata kuliah pilihan. Semua ini terangkum dalam kurikulum program studi. Ibu Bapak sekalian, adalah kegiatan yang ditempuh saat ini.
Jadi mereka sedang memahami perkuliahan, saat ini masuki masa pekan keempat ya. Dan kemarin kita sudah melewati batas perubahan mata kuliah, dan dalam kurikulum kita mempunyai kewajiban untuk menerapkan minimal 4 evaluasi. Nanti ada ETS mid semester di pekan ke-7 atau pekan ke-8. Biasanya kalau ada adik maba 2021, mereka sudah mulai di pekan ke-7. Kalau di departemen pekan ke-8. Dan nanti ada akhir evaluasi itu di pekan 15 dan 16. Saat ini ITS sudah menginisiasi untuk hybrid atau blended learning, tapi masih sebatas domisili Surabaya Raya. Jadi untuk Departemen Teknik Geofisika sendiri kita masih mempersiapkan fasilitasnya, jadi belum dimulai. Nanti insya Allah pasti ada koordinasi lebih lanjut melalui grup untuk mahasiswa dan juga orang tua. Kalau secara hybrid kami sudah siap untuk melaksanakan di kampus. Dan pelaksanaan untuk Gasal ini sampai Desember 2021. Ini tidak usah. Nah, problem yang saat ini dihadapi oleh mahasiswa biasanya mereka tidak mengisi kuesioner di akhir setelah pekan 16. Setelah mereka melaksanakan evaluasi mata kuliah, nanti ada pengisian kuesioner untuk bagaimana mereka melakukan asesmen terhadap pelaksanaan mata kuliah dan juga bagaimana dosennya mengajar. Tapi karena tidak mengisi, akhirnya nilai tidak keluar. Nah, ini common problem yang biasanya saya temukan setiap akhir semester. Nanti mungkin bisa mengingatkan Ananda sekalian di rumah, membantu kami juga ya, kami pasti akan mereminder beberapa hal yang sehubungan dengan kegiatan akademik di Teknik Geofisika. Kemudian nanti, sebelumnya, ini tidak usah, Ibu Bapak sekalian, jadi karena kita memang basicnya adalah lapangan, jadi kita memang perlu implementasi untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena alam. Agar betul-betul pengalaman ini dapat menjadi penguatan tadi ya, penguatan secara keterampilan dan pengetahuan, terutama untuk basic kebumiannya, geologi dan geofisik. Sehingga dalam tahun ini, di semester ini kami sudah memulai untuk praktikum offline, tapi masih sebatas MK tertentu dan juga sebatas domisili tertentu, tapi yang sudah full kita terapkan di kulab terpadu. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ada namanya kuliah lapangan terpadu ini di semester 7. Ini adalah integrasi dari semua metode eksplorasi geologi dan geofisika dan berbasis tematik. Jadi setiap tahun, setiap angkatan mereka akan mengalami kasus yang berbeda. Yang di tahun ini kami akan bereksperimen, akan meneliti lumpur Sidoarjo. Di tahun sebelumnya ada tentang patahan ya. Jadi kita selain juga meneliti tentang fenomena kebumian, ada misi lain kita ingin berkontribusi dalam memecahkan masalah di masyarakat sesuai dengan visi misi Teknik Geofisika ITS. Kita ingin lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat, sehingga hasil penelitian-penelitian kita, pengabdian kita, baik mahasiswa maupun dosen itu sekiranya juga bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian nanti di semester 3 ada namanya Praktikum Karang Sambung. Karang Sambung ini salah satu fenomena alam yang tidak ada di tempat lain. Kenapa? Karena ada namanya lantai samudra, ini terangkat di Karang Sambung. Ini cuma ada 3 lokasi di Indonesia, yaitu di Ciletu, Jawa Barat, di Bayat, Yogyakarta, Klaten, dan di Karang Sambung, Kebumen. Jadi ini kita sudah punya kerjasama pendidikan dengan LIPI Karang Sambung, sehingga ini menjadi kegiatan yang berkesinambungan baik secara pendidikan dan penelitian. Ini insya Allah akan masuk dalam semester 3 nanti di mata kuliah geologi struktur atau geodinamika. Dan nanti ada berbasis laboratorium, nanti akan banyak untuk berbasis lab ini di mata kuliah tahun kedua. Seperti misalnya fisika batuan, ya, kemudian mekanika batuan, atau elektronika dasar, jadi MK-MK berbasis laboratorium akan mereka dapatkan di tahun-tahun pertama dan kedua. Dan tahun ketiga, tahun keempat sudah implementasi ke lapangan. Lalu, Ibu Bapak sekalian, saat ini karena memang kita dalam masa online, kami juga sudah mengembangkan teknologi untuk menerapkan video-video praktikum, kemudian ya kita menyesuaikan agar bagaimana aksesibilitas terhadap kegiatan akademik ini bisa secara digital ya.
Tidak. Jadi insya Allah kami terus berbenah, terutama dengan status kita yang sudah internasional, tentunya harus didukung oleh teknologi, fasilitas, dan hal-hal lainnya yang harus sudah maju begitu. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa materi-materi pembelajaran kita bangun sebaik mungkin agar mahasiswa kita bisa memecahkan masalah dengan baik sesuai dengan topik mata kuliah yang diberikan. Nah, sebelah kanan ini saya ingin memperlihatkan, udah 8:30 ya. Saya ingin memperlihatkan, nanti saja ya, KKN, konversi. Ini kaitannya dengan program baru Kementerian Ibu Bapak tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, alhamdulillah karena tadi disebutkan Pak Anang bahwa kita menjadi program studi pertama di ITS yang menjadi Center of Excellence Kampus Merdeka. Jadi kami juga yang pertama termasuk diminta oleh ITS untuk menjadi percontohan kegiatan-kegiatan antar nasional dan internasional. Dalam hal ini dalam hubungan nasional, kita pernah terlibat dalam MK Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kemudian kita juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain ya, yang berhubungan dengan kementerian secara nasional. Dan dalam kebijakan ITS juga ada namanya MK Pengayaan KKN. Jadi kita sangat mendukung betul kegiatan-kegiatan seperti ini untuk bagaimana soft skill mereka lebih baik, ya, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama, ya, kemudian berkomunikasi. Mungkin yang hubungannya dengan keterampilan dan pengetahuan tentang geofisik bisa dapatkan dari dosen. Tapi yang soft skill bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok, mampu berkomunikasi, ini yang tentunya perlu dikuatkan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas reguler. Dan nanti kegiatan ini akan bisa dikonversi kepada mata kuliah sesuai dengan relevansinya. Bapak sekalian, saya kegiatan kurikuler dalam mata kuliah inti kurikulum, kami juga punya kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan-kegiatan yang mendukung kompetensi mahasiswa yang ditautkan dalam mata kuliah ataupun dari departemen. Jadi misalnya ini salah satu contohnya, kami punya kegiatan rutin petrofisik training dengan praktisi dari oil and gas, petroleum, yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Ini kami laksanakan setiap tahunnya, kerjasama dengan beliau. Ada kegiatan lain juga, company visit, kemudian banyak tentunya kegiatan kurikuler yang kami berikan kepada mahasiswa. Dan saat ini sedang berjalan adalah kegiatan kuliah tamu setiap hari Senin, ataupun web seminar lainnya untuk mendukung pengayaan mahasiswa. Terutama kita sangat membutuhkan update informasi dari stakeholders ya, baik industri maupun lembaga, untuk bagaimana kami di perguruan tinggi sebagai resource mereka nanti setelah pasca kampus, maka kami juga harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di luar. Ya. Tentunya dengan mengundang mereka, insya Allah akan menjadi insight tambahan bagi mahasiswa kami dan juga para dosen. Tingkatkan melalui pendidikan dan penelitian. Nah, Bapak sekalian, ini juga menjadi hal yang sangat penting bahwa adik-adik kita di 2021 mereka ada di tahun yang sangat krusial, yaitu tahun pertama. Jadi ITS secara peraturan kita punya 3 kali masa evaluasi. Evaluasi yang pertama ini adalah di tahun pertama ini, nanti mereka di akhir semester 2 akan ada evaluasi bagaimana IPK-nya, apakah ada nilai E. Jadi bagi yang punya nilai E dan IPK kurang dari 2,5 ya misalnya. Kurang dari 2, maka nanti akan mendapatkan evaluasi dari ITS apakah diminta untuk mengulang ataukah diminta untuk mundur. Jadi ada beberapa skenario akan dibangun oleh pimpinan berdasarkan evaluasi tahun pertama. Jadi tahun pertama ini memang harus lulus dengan total SKS ada 36. Apabila lebih dari 2 IPK dan tanpa nilai E, maka insya Allah bisa naik ke tahap selanjutnya. Dan mahasiswa diberikan kesempatan 1 tahun berikutnya, sampai semester 4. Apabila ada yang tidak lulus di MK dasar tahun pertama dan tahun kedua, maka kesempatannya ada di semester 3 dan semester 4 di tahun kedua. Apabila tidak lulus juga, maka kemungkinan akan rekomendasinya DO.
Lalu saya mengingatkan juga untuk bagaimana kita disiplin dalam mengikuti setiap jadwal ITS, kapan FRS, kapan pembayaran UKT, terutama UKT ini memang katanya nanti mereka harus sebagai syarat untuk bisa mengambil FRS atau forum rencana studi. Sehingga ada beberapa kasus mahasiswa kita yang memang terlambat, akhirnya ini menjadi problem atau kesulitan ya. Dan kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu semua apabila mendapatkan kesulitan terkait dengan rencana studi mahasiswa, silakan dikonsultasikan lebih awal kepada kami, baik kepada Pak Anang, saya ataupun Pak Diding sebagai Kasubag. Ataupun bisa menghubungi dosen wali dari Ananda sekalian. Kemudian evaluasi 2, ini akhir semester 4, aduh 24/1, saya percepat saja. Jadi nanti di akhir semester 4 nanti ada evaluasi lagi Ibu Bapak, karena memang tadi mungkin di tahun pertama ada yang diulang ya. Jadi harapan kita bisa lulus tahun pertama dan nilai minimal C. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi saat mendekati kelulusan. Bagaimana nanti mereka biasanya nanti doswal di semester gasal semester 7 tahun keempat, mereka akan menghitung apakah nanti sampai semester 8 mereka sudah memenuhi minimal 144, kemudian syarat lulus bahasa asing, kalau dia mengambil bahasa Inggris 477 TFL-nya, kemudian ada namanya nilai SCAM. SCAM ini adalah satu kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Nanti hubungannya dengan kegiatannya Pak Juan sebagai koordinator kemahasiswaan yang inline dengan HIMA Teknik Geofisika ITS. Jadi ada 3 syarat ini harus dipenuhi mereka untuk lulus sebagai sarjana teknik. Ini saya rangkum di sini. Kemudian Ibu Bapak sekalian, dalam satu siklus semester kita punya 16 pertemuan kelas. Dan mahasiswa kita wajib minimal 80% kehadiran. Jadi kalau kita punya 16 berarti sekitar minimal 2 kali tidak hadir, tapi tentu dengan bukti ya kenapa tidak hadir. Dan harus lulus dengan minimal nilai C. Kemudian apabila ingin cum laude, maka IPK-nya lebih dari 3,5 dengan lulus kurang dari sama dengan 4 tahun dan minimal nilai BC. Jadi ini yang menjadi poin penting yang diperhatikan apabila Bapak punya harapan nanti Ananda bisa lulus dengan cemerlang cum laude ya. Maka ini harus dipenuhi setiap semester untuk bisa stabil IPK lebih dari 3,5 dan tanpa nilai BC. Banyak terjadi adalah mereka jatuh di tahun pertama ini. Tapi kita harapkan semoga tidak ya. Dan saya melihat di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah mahasiswa kita bagus-bagus nilainya di tahun pertama. Semoga juga di 2021 ini adik-adik kita bisa lulus dengan baik, ya mendapatkan nilai yang terbaik di tahun pertama ini. Insya Allah. Amin. Baik, ini yang terakhir Bapak sekalian, jadi tentang Merdeka Belajar. Saya memperkenalkan program baru di awal 2020 yang diumumkan oleh Kementerian. Dan ini juga Alhamdulillah sudah sangat familiar di mahasiswa kita, dan kemarin juga banyak pertanyaan dari adik-adik maba 2021. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan di luar program studi kita. Ada namanya pertukaran pelajar, magang praktik kerja, kemudian asistensi mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan KKN. Ada 8 program MBKM dan program-program lainnya yang dikembangkan sampai 2021. Dan Alhamdulillah kami juga di internal departemen membangun banyak kerjasama untuk implementasi berikut untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Dan tentunya kami tidak sembarangan juga membuka langsung semua ya kesempatan, tapi kami melihat tadi relevasi kedekatan capaian pembelajarannya dengan kegiatan tersebut. Misalnya mereka pertukaran pelajar antar PTNBH di ITB atau di UGM misalnya, kami lihat mereka harus melakukan konsultasi dahulu, jadi bisa lihat flow-nya di bawah ini, konsultasi kegiatan kepada departemen. Apabila memang sudah cukup ya, memenuhi cukup minimal 80% CPMK-nya untuk dikonversi, maka nanti akan disetujui oleh departemen dan nanti akan ada approval kegiatan. Setelah semester selesai, kegiatannya akan di-entry. Dan Alhamdulillah mahasiswa kita sudah banyak terlibat dalam kegiatan kita Merdeka Belajar.
kami support secara full ya untuk kegiatan tersebut selama masih dekat dengan capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Teknik Geofisika ITS. Ya, ini tidak usah. Ini contoh form matching up-nya yang kami buat. Ya. Jadi, Ibu Bapak sekalian, dalam akademik, dalam departemen kami juga membangun kebijakan-kebijakan untuk memotivasi mahasiswa. Bagaimana mereka mencari pengalaman-pengalaman untuk penguatan kompetensinya. Dalam bidang tadi ya, pengetahuan dan keterampilan di bidang kebumian. Jadi ada banyak sekali event-event kompetisi di luar sana yang bisa diikuti oleh mahasiswa kita, tentu saja di bawah bimbingan para dosen, baik itu di departemen maupun di ITS. Ini ada beberapa kategori-kategori yang kami tetapkan dan kami berikan penghargaan, baik secara level departemen, nanti juga ada level ITS untuk bisa dimasukkan dalam SKEM ataupun dalam konversi mata kuliah. Ada level internasional, ada level PKM atau PIMNAS, ya ini yang paling sangat terkenal, paling termasuk dalam event prestasi Kementerian Pendidikan. Jadi kami juga sedang mendorong hal-hal ini untuk bisa dilaksanakan oleh mahasiswa kami. Kemudian ada kategori nasional Kemdikbud dan nasional non Kemdikbud. Jadi insya Allah sudah banyak sekali channel-channel mahasiswa kita untuk mereka memperkuat tadi ya soft skill dan hard skill mereka, tidak hanya dari pembelajaran reguler di Teknik Geofisika ITS. Nah, Bapak sekalian, tadi saya bilang terakhir ya. Ini insya Allah yang terakhir. Jadi kami juga ingin mengencourage atau mensupport Ibu Bapak agar putra-putri kita juga mengambil kesempatan untuk pengalaman di level internasional. Jadi kita sudah punya partner university, Curtin, USM, dan UTP. Curtin ini di Australia, Western Australia, kemudian USM dan UTP-nya adalah di Malaysia. UTP ini adalah the best private university di Malaysia, USM ini adalah the best top 100 top university ya di Indonesia. Ya betul ya? Oh, 165, sorry. Ini mungkin perlu diupdate lagi, kayaknya sudah meningkat. Jadi ini public university. Jadi kita punya, alhamdulillah kita sudah punya 3 partner university. Dan saat ini IUP kita, mereka mandatori harus melaksanakan double degree di partner university, sudah berjalan di UTP. Ada 5 orang mahasiswa kita, alhamdulillah saat ini masuki semester 5. Dan nanti mereka akan menyelesaikan studinya sampai semester 8. Tentunya ada di bawah join bimbingan antara kami dan juga UTP. Saat ini insya Allah sedang running dengan USM, Ibu Bapak. Jadi insya Allah kesempatan untuk international exposure ini sangat luas sekali. Nah, yang paling menjadi challenge dalam mahasiswa kita adalah tentang English proficiency. Jadi bagaimana memenuhi syarat minimal untuk English proficiency international standard, yaitu IELTS dan TOEFL IBT. Jadi mungkin nanti kalau Ibu Bapak punya mimpi atau cita-cita anak-anaknya bisa punya rekaman portofolio kegiatan internasional, maka bisa didorong untuk mempersiapkan English proficiency ini lebih awal. Ini berlaku sertifikatnya sekitar 2 tahun. Dan insya Allah kesempatan ini berlaku minimal semester 3. Minimal sudah mengikuti tahun pertama sudah lulus di ITS. Ya. Jadi semester 3, semester 4, 5, dan seterusnya boleh untuk mengikuti international exposure. Baik, itu saja dari saya. Mungkin lebih banyak lagi tentang akademik ya Bu Bapak, tapi lebih kurangnya tentang yang perlu diketahui orang tua adalah seperti itu. Nanti insya Allah mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup atau bisa hubungi saya secara personal. Insya Allah saya welcome sekali, saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Dan Alhamdulillah Dede juga sudah berkomunikasi aktif dengan saya. Saya sebagai Sekdev sudah langsung menginisiasi grup-grup koordinasi dengan mahasiswa yang masih terdaftar di Teknik Geofisika ITS. Ya, terima kasih. Silakan kita buka diskusi 10 menit ya, Pak Anang, sampai jam 9. Misalkan Ibu Bapak ada saran atau mungkin kurang jelas, atau ada yang mau tanyakan ke dosen lain, silakan. Ada Pak Juan bidang kemahasiswaan, ada Pak Singgi di lab sebagai kalab kami. Kemudian ada Pak Diding di bagian teknik atau staff. Insya Allah kami siap untuk menjawab
apapun pertanyaan Ibu Bapak sekalian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, orang tua dari siapa? Tinggal di mana? Ya, makasih banyak. Ibu, perkenalkan, nama saya Safarudin. Saya orang tua dari Muhammad Zidan Naufal dari Cilegon, Banten, Ibu. Oh iya Bapak, jauh ya. Ya, makasih. Itu enggak Bapak, silakan. Double degree yang tadi itu buat reguler apa yang buat IUP ya, yang buat internasional, jurusan internasional, Ibu. Oh iya. Makasih. Terima kasih Pak. Saya panggil Pak Safarudin ya. Iya Bapak. Oh ya, saya lupa mengingatkan bahwa untuk SKEM 2021 mereka ada satu tambahan kewajiban yaitu bidang olahraga. Insya Allah nanti mereka sudah paham tentang SKEM di adik-adik, tapi mungkin orang tua juga perlu mengetahui tentang hal ini. Ada satu kewajiban tambahan untuk bidang olahraga mulai di tahun 2021. Untuk double degree, insya Allah terbuka untuk reguler juga. Tapi mandatori ada di IUP, di mahasiswa internasional kami. Sebentar. Saya tambahin aja ya, Bu Win ya. Pak Safarudin, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, memang untuk program double degree ini dengan UTP maupun dengan yang dari Australia itu awalnya memang untuk internasional student. Program IUP di kami. Jadi tapi khusus untuk tahun 2021 ini ya untuk bersama kami dengan UTP, jadi double degree ini kami mempersilahkan Bapak putra putri, Bapak Ibu yang ada di reguler untuk juga bisa ya ikut double degree itu. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku Bapak ya itu. Untuk syarat dan berlakunya monggo nanti bisa ditanyakan kepada kami pada forum ini atau mungkin bisa japri nanti ke Bu Win gitu. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab Pak Safarudin atau kalau mesti ada yang bertanyakan, enggak silakan. Ya, cukup Pak. Jazakallah khair. Jadi tidak terbatas program reguler dan internasional punya kesempatan yang sama untuk internasional. Jadi silakan, tapi untuk secara mandat memang double degree kita wajibkan ke international student. Jadi nanti mereka akan mendapatkan, jadi double degree ini akan mendapatkan 2 ijazah dari 2 university, ITS dan juga partner di luar negeri. Seperti itu. Kalau saat ini di UTP ya, nanti mereka mendapatkan Bachelor of Science dari UTP dan ST dari ITS dengan record transkrip juga antara ITS dan UTP seperti itu. Ini ada pertanyaan Pak Anang? Bidang pekerjaan lulusan teknik geofisika. Saya tadi belum ya. Itu di belakang Pak Anang sudah banyak. Muralnya sudah. Terima kasih pertanyaan dari Pak Suhari. Jadi memang tentunya geofisika hadir itu untuk memenuhi kebutuhan di bidang kebumian, khususnya untuk sumber daya alam di hulunya, Bapak Ibu. Jadi pencarian eksplorasi migas, tambang dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu pekerjaan lulusan dari teknik geofisika. Ya, sehingga kenapa teknik geofisika itu hadir. Di lain bekerja di tentunya di bidang yang related dengan teknik geofisika, yakni misalkan mungkin Bapak Ibu sudah paham terkait masalah BMKG gitu ya, ataupun departemen ISDM itu biasanya banyak memerlukan lulusan-lulusan kami itu. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi memang kami memfokuskan agar mahasiswa lulusan kami ini ya bisa diterima baik secara nasional maupun internasional untuk di bidang eksplorasi sumber daya alam. Itu intinya itu. Semoga bisa menjawab Pak Suhari ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi,
harapan kami juga adalah kenapa kami juga meningkatkan entrepreneur, ya, kewirausahaan. Harapan kami jadi nanti lulusan dari teknik fisika bukan hanya jadi staff, tapi juga menjadi startup pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang eksplorasi ini, ya, eksplorasi sumber daya alam, baik energi, air tanah maupun mineral seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang. Sama-sama Pak Suhari. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Ya. Mohon izin lagi Pak Anang, pertanyaan Pak Anang. Silakan Pak. Kami sangat mendukung dan mensupport tentang kewirausahaan yang dikembangkan di teknik geofisika. Cuma kami ingin tanya bentuk-bentuk pengembangan kewirausahaan yang ada di teknik geofisika itu apa Pak Anang? Tentunya pengembangan ini kami Pak, bukan ada secara terstruktur kami arahkan, enggak, tapi kami terbuka secara luas untuk pengembangan startup, ya. Startup di apapun itu Pak. Jadi di kami ini kebetulan mahasiswa maupun alumninya itu bergerak relatif dengan geofisika juga ada, yang bergerak tidak berhubungan dengan teknik fisika juga ada Bapak itu. Ya. Apapun yang bergerak kami insya Allah kami support lah untuk masalah kewirausahaan ini. Ya, terima kasih Pak Anang. Saya juga guru SMK juga sangat mensupport, mendukung ketika anak nanti mungkin belum dapat kesempatan di dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya, minimal setidaknya nanti bisa mengembangkan wirausaha itu sesuai dengan bidangnya itu. Terus kami merasa bangga juga anak-anak kami bisa masuk di ITS umumnya. Mohon bimbingan Bapak Anang dan Bapak Ibu dosen yang ada di ITS. Saya dari orang tua wali dari Ananda Ayu Putri Ramadhani dari Lamongan Pak Anang. Oke Pak. Salam soto Lamongan. Campur. Terus yang saya tahu, saya bangga, saya salut dengan ITS yang pernah saya dengar tahun 93 ya 89 saya masuk di Unisa itu Pak, jalinan komunikasi antara orang tua dengan pihak kampus, antara mahasiswa alumni dengan yang masih kuliah dan sesama alumni itu saya tahu kami dulu itu sangat kuat Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa masih terjalin seperti dulu, saling mendukung, saling memberikan mensupport, saling memberikan informasi ketika nanti ada ruang pekerjaan atau mungkin bidang pekerjaan yang mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik kelas. Nah gitu. Terima kasih Pak Anang. Sama-sama Pak. Kami bertanya. Oke. Terima kasih Pak Anang. Oke Pak. Monggo Bapak. Pak. Iya Bapak. Oh, mungkin monggo Pak Tika. Iya, terima kasih. Nah, saya Bu Hatika, orang tua dari Angger Muhammad Ajian Pak dari Bogor. Oh. Iya. Saya ingin bertanya terkait dosen wali. Nah, dapatkah kami orang tua mengetahui siapa dosen wali dari mahasiswa atau putra-putri kami? Dan dapatkah kami mendapatkan nomor kontaknya? Ini terkait karena saya jauh begitu, jadinya ini agar bisa kontak mungkin untuk memantau ataupun mengetahui kondisi putra-putri kami. Yang kedua, dapatkah kami mendapatkan informasi terkait kalender akademik sehingga untuk
masalah administrasi, terutama misalnya penyelesaian PFRS ataupun pembayaran UKT bisa juga kami pantau. Takutnya nanti terlewat begitu Bapak. Terima kasih. Nah, itu 2 pertanyaan. Yang ketiga, untuk yang joint degree, mungkin mekanismenya seperti apa, nanti bisa diinfokan juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami menjawab, mungkin nanti Bu yang akan menjawab. Pak, ini dari orang tua dari Pak dari Savio Anugrah Putra. Di angin-angin iki kita angin-angin gini. Oke, monggo orang tua Savio Anugrah Putra ada pertanyaan, silakan Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Saya merekankan diri dulu, nama Suartono dari orang tua dari Ananda Savio Anugrah Putra. Kok menarik? Ya, saya ini Pak domisili di Lumajang sementara ini Pak, Ananda di Surabaya. Jadi saya nanti kepingin tahu aja nanti kelanjutan atau disiplin ilmu dari geofisika ini. Kelanjutannya nanti dari S2-nya apakah ada permuda atau nanti kelanjutannya ke luar atau gimana? Itu apa ada wadah atau gimana Pak? Terima kasih, itu aja satu pertanyaan dari kami. Ya, terima kasih Bapak. Monggo Bu Win untuk menjawab Bu Atika dulu. Baik, Assalamualaikum Bu Atika. Terima kasih Bu pertanyaannya. Iya, insya Allah nanti akan kami berikan ya Ibu daftar dosen wali, juga nomor kontak dan list nama mahasiswanya ya. Ya insya Allah sebenarnya Ananda sudah bisa memberikan Ibu. Sebenarnya kalau ditanya bisa. Insya Allah mereka pasti sudah mendapatkan kontak dosen walinya saat perwalian pastinya. Karena kan dosen wali ini adalah pembimbing selama mereka 4 tahun di ITS, sama mereka bersekolah di ITS, di Teknik Geofisika. Jadi tentunya mereka harus punya nomor kontak dosen walinya. Tapi nanti insya Allah akan kami sediakan secara data, nanti dalam bentuk Excel mungkin ya. Sekarang Bapak bisa mengakses, mencari sendiri nama Anda dan bisa mengetahui siapa dosen walinya dan nomor kontak. Ya Ibu Atika, kemudian kalender akademik, insya Allah sebenarnya ITS itu sudah biasanya memberikan kepada kami Ibu, tapi nanti insya Allah akan kami buat untuk versi departemen, fokus kepada kegiatan departemen. Insya Allah akan kami berikan juga bersama dengan tadi ya, dosen wali. Dan yang tadi apa? Joint degree ya Ibu ya? Oh, joint degree. Joint degree, insya Allah seperti double degree sama Ibu. Jadi kalau dalam skema kerjasama kami itu baru bisa dimulai setelah tahun ketiga. Karena secara baku mutu ITS minimal sudah melewati sekitar 70 SKS total dan itu baru bisa selesai ditempuh selama 2 tahun dalam skema kurikulum kita. Jadi Ananda dipersiapkan nanti di tahun kedua untuk double degree, joint degree, misalnya ke kampus mitra mana, mereka sudah menyampaikan ya misalnya kepada kami, Bu Win, saya mau ke kampus ini, nanti harus dicek apa saja syarat-syaratnya harus dipenuhi, terutama tadi Ibu biasanya challenge-nya itu di English proficiency itu. Dan pengalaman kami mengurus IUP kemarin, ternyata karena menganggap oh masih lama, akhirnya mepet waktu dan kita terkena kebentur dengan sistem di kampus mitra. Makanya kami terpaksa harus meminta tangguhan ya, berkoordinasi lebih lagi kepada pihak UTP untuk mohon dibantu mahasiswa kami. Tapi nanti insya Allah dari pengalaman ini akan kami coba lebih awal ya dipersiapkan. Terutama insya Allah dari departemen kami sudah salah satunya membuka kursus persiapan bahasa Inggris ya Bu, kemampuan bahasa Inggris bagi mahasiswa IUP. Nanti insya Allah kalau ada program reguler yang tertarik, kami akan menawarkan juga tentunya. Tapi mungkin ada biaya-biaya yang perlu kami berikan untuk saling bekerja sama ya dengan pihak departemen. Dan insya Allah support lainnya adalah, tapi ini belum kami mulai. Mungkin pembiasaan-pembiasaan dalam kompetisi-kompetisi di luar Ibu, conference ya terutama, itu yang dalam level internasional, kami harapkan juga menjadi penguatan mahasiswa untuk mereka nanti kalau punya niat keluar negeri, bisa lebih luas dan lebih siap untuk sekolah atau melanjutkan studinya. Insya Allah seperti itu Ibu. Terutama tadi kalau kata Pak Anang, program reguler punya kesempatan untuk 2021, salah satunya adalah mereka mengikuti kuliah dalam bahasa Inggris.
bersama dengan kelas international student. Kenapa? Karena pembiasaan mendengar, berbicara ya, itu salah satu yang harus mereka kuasai tentunya. Karena nanti bahasa utama yang akan diterima mereka di luar negeri adalah bahasa Inggris. Ya tentunya pembiasaan awal di ITS juga harus jadi dikuasai begitu. Insya Allah begitu Bu Atika. Nanti melalui mahasiswa akan kami tentukan akan kami berikan pengumuman-pengumuman kalau misalnya ada yang terkait untuk exposure. Kalau reguler itu biasanya yang paling populer adalah exchange student Ibu. Cuma 1 semester biasanya. Atau short course, iya. Dan insya Allah secara ofisial di ITS ada namanya Departemen Kemitraan Global yang membawahi international program. Mereka juga meluncurkan beberapa beasiswa-beasiswa. Jadi ada istilahnya reimburse ya, reimburse terhadap kegiatan mahasiswa, tapi tidak semua memang. Tapi insya Allah menurut saya dari pengalaman dan apa yang mereka dapatkan ini sangat bermanfaat sekali. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Win, terima kasih Sama-sama. banyak Pak Anang. Ya. Sama Pak Tika. Tadi orang tua dari Savio, Pak Anang yang jawab. Teman. Oh, Bu Win, nggak apa-apa lah, sekalian Bu Win. Tadi tentang apa ya Pak Savio? Tadi lupa saya catat. Jadi ini Bu Win, artinya bahwa untuk S2 artinya bukan memberikan kemudahan Bapak, tapi dalam artian kebetulan memang kami belum punya S2 ya pasca. Tapi jika putra putri Bapak Ibu yang ingin melanjutkan, ya biasanya kami memberikan informasi secara kontinu ya kepada alumni atau siapapun atau mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 ya, dan kami jika kami biasanya membantu juga memberikan rekomendasi memberikan rekomendasi kepada putra putri Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ya. Insya Allah alumni kami juga tidak sedikit yang melanjutkan pasca atau S2 baik di dalam maupun di luar negeri ya itu. Misalnya jadi mungkin Puin punya datanya yang lebih lengkap ya. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa alumni lulusan kami ini juga masih bisa bersaing untuk mendapatkan sekolah di luar negeri pun juga ada. Terakhir kemarin ada yang langsung diterima beasiswa lanjut di UTP Pak Malaysia ya. Tahun sebelumnya di Kumamoto University dan sebelumnya ada yang di Eropa itu. Di dalam negeri insya Allah banyak Pak, ada di ITB, bahkan banyak yang mengambil bidang non geofisika juga artinya manajemen banyak juga gitu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama Bapak. Ya. Lanjut, monggo dilanjut. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan lanjutkan. Ya, Pak Anang. Masuk lagi Pak Anang. Oh iya Bapak, silakan Bapak. Oke. Nah, mohon maaf barangkali sekedar tanya saja. Mungkin enggak ada sekitar kira-kira dalam waktu dekat atau mungkin ada wacana kira-kira tatap muka itu ada enggak Pak Anang dalam semester ini Pak Anang? Oke. Seperti yang disampaikan oleh Bu Win tadi Bapak Ibu sekalian bahwa tatap muka untuk ITS ini angkatan 2020-2021 sudah kita canangkan minggu keempat, cuma untuk di Departemen Linguistika mungkin minggu kelima. Tapi mohon maaf, kami masih berhati-hati Bapak Ibu. Jadi khusus untuk Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Gresik, bahkan juga Lamongan juga diperbolehkan asal di Surabaya itu tidak kos, tapi artinya mungkin karena Pak Suhari punya rumah di Surabaya, kemudian putra atau putrinya tinggal di situ dan mempunyai kendaraan sendiri, ya baik roda 2 maupun roda 4, itu kami persilakan untuk tatap muka. Ya, itu. Tapi untuk yang di luar itu, mohon maaf, kami masih belum bisa mengundang seluruh
mahasiswa untuk secara offline atau tatap muka. Jadi kami kebetulan masih dibatasi maksimal itu 50% dari kelas. Betul kelasnya 30, jadi maksimal 15 sampai 20 mahasiswa untuk yang bisa hadir di kampus gitu. Oke. Terima kasih Pak Anang, infonya Pak Anang. Mohon maaf. Ya, mohon doanya semuanya Bapak Ibu agar pandemi ini hilang sehingga semuanya bisa berbondong-bondong bersama-sama ke ITS. Ya, kami juga capek juga Bapak Ibu kuliah online seperti kayak gini. Ya, kami hanya ingin yang terbaik saja Pak Anang. Ya Pak. Manut saja kebijakan dari kampus. Ya hanya guyonan saja dari anak-anak itu, yang teman-teman anak itu ingin tahu kampusnya yang megah itu loh. Ya, terima kasih Pak Anang. Mohon maaf Pak Anang, Bu In. Hanya bertanya saja. Iya Pak, sami-sami matur nuwun. Monggo Ibu Bapak yang lainnya. Yang dari Sumatera mungkin. Atau dari daerah timur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diberikan waktu untuk diskusi. Ini dari orang tuanya Muhammad dari Saputra mau bertanya, Ibu. Iya, silakan Pak. Ya, berkaitan dengan kuliah yang sekarang ini masih online, sama ada sebagian beberapa mahasiswa sudah masuk Ibu ya. Betul ya? Betul Pak Andri, betul. Untuk seandainya ini misalkan ini kalau putra kami ke Surabaya itu kondisinya di sana bagaimana, kita kan juga belum tahu ini, karena untuk apa ya, untuk keamanan kesehatan anak-anak juga itu loh. Protokolnya sudah disiapkan sedemikian rupa, karena kan kalau satu kuliah itu misalkan berapa isinya, itu kapasitasnya kan harus diatur sedemikian rupa, itu sudah jadi demikian kami. Tapi pada intinya kami percaya insya Allah di kampus sana sudah disiapkan protokolnya, steril atau bagaimana, mereka sudah siapkan itu. Kemudian untuk online sini sebenarnya memang banyak kendala nih Bu, seperti praktikum. Anak putra kami bertanya-tanya, ini bagaimana Bapak? Ini cara baca bagaimana, alat-alat praktikumnya nggak ada. Ya nantilah coba dibantu-bantu cari-cari alat-alat praktikum yang ada untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan itu. Terima kasih Ibu, sementara itu Ibu Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Andri. Iya, yang saya jadi sebelumnya memang ITS ini termasuk yang terbaik Pak dalam persiapan pandemi ini. Terutama kemarin kebijakan dari internal ITS ya. Kenapa akhirnya kita memutuskan hanya domisili Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik? Karena memang apabila dari hasil analisis Satgas itu kan banyak terdampaknya memang dari klaster mahasiswa salah satunya. Terutama yang mereka mengadakan kegiatan yang masih diperbolehkan dari kegiatan tugas akhir ya, yang membutuhkan alat praktikum yang memang tidak bisa digantikan oleh hal lainnya gitu Pak. Nah, jadi kenapa akhirnya kebijakan vaksin menjadi syarat utama untuk melaksanakan evaluasi tengah semester. Jadi keberanian ITS juga salah satunya adalah sudah tingginya kesadaran untuk vaksin, pentingnya vaksin tentunya. Jadi minimal ada boundary, ada layer yang menjaga kita insya Allah ya. Sayang memang kita tentunya tidak bisa menghindari dari kekuasaan yang lebih ini ya Pak Andri, tapi ya ini ikhtiar kita insya Allah melalui vaksin ini ya betul agar mahasiswa kita, semua dosen, orang tua pun juga merasa lebih secure untuk bisa melaksanakan menerapkan, menyiapkan fasilitas kita lebih baik lagi untuk aman dan nyaman dalam pembelajaran. Jadi insya Allah kita masih menunggu keputusan dari ITS Pak, karena memang kalau sudah satu yang kena ini sudah menjadi kasus nasional kalau Satgas bilang ya. Jadi ITS sudah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya tentunya. Kalau misalnya ada mahasiswa kita yang terdampak atau dosen staf terdampak, ini terdata secara nasional. Kenapa akhirnya Pak Anang tadi bilang kalau misalnya Ibu Bapak tidak domisili Surabaya, tapi mohon kalau misalnya mau hybrid di kampus,
punya rumah di Surabaya dan ada walinya, agar mereka dalam pengawasan. Karena kita khawatir tadi kan kalau ngekos kan kita nggak tahu ya ibu bapak di luar sana masyarakat belum punya kesadaran, iya belum punya aware secara utuh gitu. Nah, jadi bagaimana kita pun mensyaratkan apabila ingin hybrid, ya banyak sebenarnya masanya menghubungi saya, Bu Win kapan kampus kampus. Saya bilang ya mohon bersabar ya, insya Allah. Dosen pun juga belum banyak yang kembali ke sini. Jadi memang bertahap. Apabila kita pun memberikan syarat yang hybrid itu sudah minimal 1 kali vaksin. Tadi juga syarat domisili, dan apabila mau ke Surabaya juga punya walinya dan berkendaraan sendiri ke kampus begitu. Insya Allah untuk persiapan prokes kita sudah sangat well established sekali Pak Andri. Ya, jadi tinggal nanti kalau kata WR1 kita ingin ngetes juga nih tes ini sudah imunitinya sudah bagus belum? Betul. Jadi memang masih ada ketakutan memang Pak dari pihak orang tua tentunya, karena kalau tanpa persetujuan orang tua kan kita tidak mungkin bisa maju ya, maksudnya melaksanakan perkuliahan secara offline. Tentunya tadi melalui forum ini insya Allah mudah-mudahan ada koordinasi yang baik antara kami, pihak kampus dan juga orang tua, bahwa insya Allah kami pun memandang Ananda semua sebagai anak kami, harus kami jaga begitu. Jadi insya Allah tidak akhirnya kami serta-merta ingin menyukseskan program ITS, tidak, tapi kami betul-betul ingin bagaimana kegiatan ini juga aman, nyaman ya, selamat bagi dosen dan mahasiswa, terutama bagi ibu bapak sekalian. Kemudian kedua tadi apa ya Pak Andre? Oh ya, tentang ada kegiatan untuk laporan praktikum itu. Oh iya. Belum ada itu anak. Sementara bagaimana mengatasinya itu? Terima kasih Pak. Ini kita punya inovasi virtual praktikum ya Pak Anang ya? Ya. Oh ada ya. Dapat hibah. Iya. Oh nanti di. Oh iya, nanti yang sudah ada virtualnya nanti bisa diberikan ke mahasiswa gitu. Insya Allah adik-adik maba ini dapat namanya geologi fisik itu dengan Pak Haris, dosen kita. Nanti ada namanya pembelajaran geologi secara virtual Pak, pengenalan sampel secara virtual. Nanti ada gambar-gambar bergerak, muncul cerita-ceritanya begitu ya. Oh, berarti jadi, karena sementara belum ke lapangan kan. Ya? Betul. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa diterapkan nanti ya. Sangat membantu. Iya, itu salah satu ini coba satu kali lagi cuma aja, kita nggak menginginkan. Misalkan seandainya akan situasinya masih pandemi, ada mahasiswa positif itu cara mengisolasinya bagaimana Ibu? Itu masalah. Ini Pak Anang insya Allah sebagai Ketua Satgas Departemen ya, itu. yang bisa menjawab bagaimana. Tapi kita nggak menginginkan itu ya, nggak menginginkan. Ya, tentunya sudah ya Pak, SOP untuk masalah itu sudah ada. Kami tentunya bahwa jadi kebetulan ITS bekerjasama dengan Pemkot, jadi untuk yang OTG ya OTG sudah bersama dengan Pemkot, jadi ada beberapa tempat di miliknya Pemkot ya. Kemudian untuk yang tidak OTG ya bisa dan berKTP Surabaya sih nggak terlalu sulit, tapi yang berKTP non Surabaya ini biasanya itu ditempatkan di Indrapura itu Pak, rumah sakit mata yang punyanya milik Pemprov itu. Kemudian kami juga sudah menyiapkan juga kalau yang OTG dan tidak terlalu parah ya tidak namanya OTG ya, jadi yang tidak sakit itu ada beberapa kamar di asrama kami jadikan sebagai tempat tempat isolasi ya. Isolasi mandiri di situ. Kebetulan memang karena kita tidak punya rumah sakit seperti UNER, jadi memang agak kesulitan untuk menyediakan tempat isolasi yang dilengkapi dengan tenaga medis itu, karena tenaga medis itu tidak terlalu banyak, gitu, Pak. Untuk supply dan sebagainya sudah ada Pak semua. Jadi isolasi artinya untuk mitigasi masalah COVID-19 ini di ITS insya Allah lumayan Pak, lumayan ketat lah dan baik, berjalan baik.
Ya, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ya kita bisa lalui pandemi ini. Kalau perlu sudah segeralah anak-anak bisa kuliah seperti biasa. Terima kasih informasinya Bapak. Ya. Ya, ini ada Bu Win, ada Pak Rahmat Daud mengajukan. Oh iya, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Daud, orang tua dari Muhammad Rafael Dayana. Saat ini saya dan putra saya berdomisili di Aceh, Bu, kan? Di Banda Aceh. Saya mau tanya tadi Bu singgung tentang ada kuliah lapangan ya, tentang Lumpur Sidoarjo Bu ya. Itu untuk angkatan tahun pertama ini juga ikut terlibat atau gimana Bu? Oh tidak Pak Rahmat, kuliah lapangan itu nanti di semester 7 untuk mahasiswa tahun keempat, iya. Oke. Jadi gimana Bu? Karena memang kuliah lapangan ini seperti tadi disampaikan di struktur tahun keempat ini sudah implementasi nyata lapangan. Jadi setelah pandemi tahun 2020 ya, kita masih beradaptasi, melihat situasi observasi dan kita masih online. Kemarin ternyata efeknya mahasiswa kita tidak banyak mendapatkan apa istilahnya ya, keterampilan secara lengkap untuk semua metode eksplorasi kita. Padahal kuliah lapangan ini disediakan tadi bagaimana pengalaman nyata untuk penerapan semua metode kebumian yang mereka dapatkan itu bisa didapatkan melalui kuliah lapangan terpadu. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah di tahun keempat Pak Rahmat semester 7 ini nanti ini sistemnya seperti mereka memegang proyek kebumian. Dari awal mereka kami rancang untuk kerja dalam tim berkelompok. Mereka merancang sendiri kegiatannya, mulai mengorganisir alat, mengorganisir kegiatan kelompoknya, sampai nanti pengambilan data lapangan, dan tentunya proses pengolahan sampai nanti membuat laporan dan presentasi di depan dosen untuk bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya, penelitiannya, seperti itu. Terus berikutnya Bu, untuk semester ini yang materi geofisikanya sendiri yang ada praktikum berapa mata kuliah Bu, kalau boleh tahu? Kalau mata kuliah basic science yang ada praktikum itu adalah fisika. Kalau untuk di kami di departemen ada 2 mata kuliah inti yang kami berikan di tahun pertama di semester gasal ini, pengantar teknik geofisika dan geologi fisik. Yang ada praktikumnya geologi fisik sebenarnya Pak Rahmat. Biasanya mereka, karena ini sangat dasar ya, biasanya mereka dibawa kalau misalnya normal itu dibawa ke daerah namanya, contohnya adalah Kabuh, daerah Jombang. Jadi diperkenalkan dengan singkapan-singkapan sederhana dari batuan-batuan yang ada di sana. Dan mungkin feature-feature geologi lain lah, tapi dalam seri yang sederhana. Tapi tadi seperti saya sampaikan bahwa karena kita pandemi, mungkin Pak Haris sebagai dosen pengampu akan menyampaikan secara virtual Pak beberapa bentuk-bentuk fenomena singkapan untuk pengendapan batuan yang ada, begitu. Kalau untuk perkuliahan seperti itu, kalau saya lihatnya kan geofisika ini lebih sebaiknya ada praktikum lapangan ya, soalnya kan kalau dia secara virtual juga dosen, jadi kalau secara virtual itu kesannya berbeda dengan kalau dia real di laboratorium atau di lapangan gitu. Apakah nanti kalau seandainya ada udah kembali lagi luring, apakah ada rencana untuk mungkin untuk beberapa praktikum inti itu dilaksanakan ulang atau gimana gitu, rencananya? Insya Allah setiap tahun kita punya praktikum lapangan Pak. Dan itu pasti akan selalu direview ulang. Jadi di praktikum pertama ini memang kita berangkat dari yang sederhana sampai ke kompleks. Dan tadi yang seperti yang Pak Rahmat sampaikan, seperti tahun 2019 ini kan saya ceritakan angkatan kakak mereka di 2019, mereka sama sekali belum mendapatkan namanya pengalaman lapangan. Karena langsung pandemi. Langsung pandemi, mereka hanya merasakan tadi praktikum geologi fisik di tahun pertama saja. Nah, mungkin nanti insya Allah 2019 akan kami berikan tambahan bersama adik-adik mereka di 2020 untuk kegiatan lapangan geologi ke Karangsambung. Itu baru rencana kami di internal departemen. Ya, insya Allah Pak Rahmat, kami akan berusaha sebaik mungkin bagaimana memenuhi hal-hal yang mungkin belum tercapai oleh adik-adik
Tapi insya Allah setiap tahun selalu ada praktikum, baik itu untuk geologi geofisik, dan nanti di akhirnya adalah kuliah lapangan terpadu yang nanti akan mereview semua kegiatan mereka dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Pasti ada review konsep, review geologinya, review proses sampai analisisnya. Insya Allah seperti itu. Oke, baik Bu. Mungkin pertanyaan terakhir tentang yang tadi Bu, yang IUP ya. Itu di tahun ketiga Bu ya? Iya betul, tahun ketiga Pak, semester 5. Ya. Jadi kan nanti kalau memang berminat untuk masuk, nanti dari segi UKT segala macam itu ada top up-nya atau gimana biasanya? Kalau untuk yang program double degree itu UKT KITS-nya 0 Pak. Jadi cukup membayar ke kampus mitra selama mereka studi di sana 2 tahun betul sampai tahun terakhir. Kecuali Kertin, kalau Kertin tidak ada final project sehingga mereka hanya sampai 3 semester saja, 6, 7, 5, 6, 7. Nanti semester 8 kembali ke ITS untuk tugas akhir atau skripsi. Itu full di sana berarti, di kampus mitra berarti, full di sana berarti, selama 2 semester atau 3 semester gitu? Iya, full 3 semester kalau Kertin. Kalau kampus Malaysia insya Allah full sampai selesai, sampai semester 8. Ya, 2 tahun. Okay. Betul. Oke, jadi, baik, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Gimana tadi Bu? Dekat Pak, dari Aceh ke ITP dekat Pak. Oh iya, Aceh ke Malaysia dekat. Saya kebetulan alumni TES juga Pak, saya di teknik komputer. Oh, teknik komputer. Ya, jadi teknik informatika sekarang ya. Informatika, oh iya. Angkatan berapa Pak? 89 saya Pak. Oh. Udah tua. Sama Prof Jenal kan, atau Pak Yudi kan. Oh, Prof Agus Zainal. Oh iya. Agus Zainal. Itu adik kelas saya Pak Agus Zainal. Dia 90 dia. Oh iya. Oh, Pak Rahmat asli Aceh ya berarti. Saya asli Aceh. Oh, jauh juga berarti kuliah. Ya, begitu. Ya sudah tahu ITS ya Pak, jadi insya Allah ini ya. Iya, Pak Rahmat. Ya kalau di fisika 89 Bang Sul itu Pak ya. Ya, makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak Rahmat. Ya. Informatika sekarang sedang akreditasi internasional juga Pak, baru selesai mereka. Oh, baru selesai? Iya, tapi asin, beda sama kami. Ya. Baru selesai, ada berapa prodi yang sudah melewati masa visitasi ya. Kami mau IAB, saya di dosen teknik komputer, kami sedang ngajukan IAB sekarang. Oh, begitu Pak. Oh. Ya. Semoga lancar. Ya, semoga Bu. Ya. Kami kemarin juga struggling 4 bulan. luar biasa. Ya, pusing Bu, pusing. Iya. Dokumennya harus baik. Alhamdulillah nanti setelah ini ya struggling lagi Pak kalau revisit lagi. Semoga lancar Pak Rahmat. IAB-nya di sana. Amin. Ya. Silakan Ibu Bapak, sampai jam berapa ya Pak Anang? Sudah 9:30? Iya. Tidak terasa. Iya. Mungkin Pak Kala, Pak Singgi, atau ini Pak Eki baru bergabung, pengen berkenalan Pak Eki. Oh, nggak ada. Monggo Bu Win, kalau memang nggak ada Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin Bu Win bisa ditutup Bu Win. Iya, baik. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, senang sekali diskusi kita pada malam hari ini ya. Tentunya apa yang kita bahas bersama, insya Allah mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan informasi yang lebih baik bagi Ibu Bapak sekalian. Terutama tadi awalnya adalah kita ingin saling mengenal, saling memahami, dan bisa saling mendukung untuk kegiatan pembelajaran ananda-ananda kita semua, putra-putri kita, terutama di masa pandemi ini ke depannya. Jadi mudah-mudahan harapan kita semua untuk bisa luring secepatnya, bisa tercapai ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan, dan kita berdoa semoga anak kita pun dari rumah masing-masing kita support untuk mereka terus semangat, stabil dalam menempuh pendidikan di ITS, karena tentunya ke depannya tantangan anak kita akan semakin besar ya, persaingan di luar sana, dan bagaimana insya Allah kita bersama antara kami para dosen, staf, dan juga orang tua berkoordinasi untuk bagaimana mereka sukses dalam menempuh pendidikan di ITS, dan tentunya juga berlanjut sukses di pasca kampus nantinya, apakah nanti S2 atau bekerja ya sesuai passion mereka, atau nanti berwirausaha. Insya Allah kami
Seperti itu kira-kira. Jadi harapan kami bahwa para orang tua kita punya saling percaya ya, dan tentunya kami para dosen juga tidak ada niat apapun untuk apa artinya ya, mungkin menjelekkan atau menjatuhkan, tidak. Insya Allah kami ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri ibu bapak sekalian. Tapi tentunya dari Ananda pun juga harus berusaha memenuhi setiap kegiatan kelas dengan baik ya, terutama bukan untuk kami tapi untuk mereka sendiri nanti dari ITS ini mereka bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Itu saja dari kami untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Bapak untuk waktu dan kesediaannya. Selama 1,5 jam ke depan ya. Semoga silaturahmi ini terus menguat sampai nanti adik-adik kita selesai, Ananda kita selesai. Dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian kata maupun sikap pada malam hari ini ada yang kurang berkenan. Saya mewakili semua sivitas dosen dan staf menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Bapak boleh live. Foto dulu Bu Win. Oh ya, foto dulu. Bapak Ibu jika berkenan bisa menyalakan kamera dulu untuk foto